didasarkan dengan keikhlasan di dalam hati kita. Yang disebutkan keifatnya duniawi. Nah, ini ada bahasa penting oleh ibu bapak. Dalam bahasa Arab itu ada istilahnya, ada minad dunya, ada minad dunyawiyah. Kalau minad dunya itu bendanya, kebendaan. Kalau minad dunyawiyah atau min al-aghrad ad-dunyawiyah, aghrad itu artinya tujuan-tujuan. Ad-dunyawiyah itu sifat keduniaan. Jadi apabila kita mendengar di kajian manapun atau kita membaca di kitab manapun, apabila kita mendengar istilah ad-dunyawiyah, itu maksudnya adalah sifat-sifat keduniaan. Apa yang dimaksud dengan sifat-sifat keduniaan? Yaitu sifat-sifat yang tidak akan kita bawa atau bukanlah menjadi modal kita untuk menuju akhirat. Maka yang dikatakan duniawiyah tidak mesti bersifat kebendaan. Membersihkan diri dari duniawi, dari duniawi atau duniawiyah itu bukan berarti kita mengharapkan duit, bukan. Kita mengharapkan datang ke masjid ini saja misalnya, gak enak dilihat sama teman, saya gak pernah ke masjid, sekali ke masjid biar kelihatan hadir. Nah, itu duniawiyah. Itu di duniawiyah, kan bukan benda. Nah, maka orang yang sesekali ke masjid, lalu dia satu kali dia datang ke masjid, kali yang satu kali itu dia niatkan untuk supaya melepas dari beban ngerasa nggak enak sama tetangga, itu duniawiyah. Nah, kita ke masjid biar kelihatan kebersamaannya. Satu sisi bagus, satu sisi itu bagus, karena memang salah satu tujuan masjid itu adalah untuk kebersamaan. Tapi lebih lagi kalau masih nyantol yang pertama, duniawiyah. Makanya ketika dikatakan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, itu pasti semuanya otomatis ke bawah, kita dapat bonusnya. Maka ketika dikatakan ikhlaslah kepada Allah, itu tidak menyingkirkan yang sifatnya embel-embel duniawi, tidak akan menyingkirkan, tidak bakal kita tinggalkan juga di belakang. Contoh paling gampang logikanya adalah ketika bapak-bapak, ibu-ibu yang ada yang bekerja nih, bekerja rutinan dimanapun bekerja, lalu dimotivasilah oleh para guru, ikhlaskan niat kepada Allah. Maka jangan pernah kita membayangkan kata ikhlas itu merupakan kontra dari samarat atau buah-buah yang kita peroleh dari hasil kerja kita. Enggak. Apakah dengan kita mengatakan ikhlas karena Allah Ta'ala, apa nantinya kita enggak nerima gaji? Bukan begitu. Tantangan terberatnya ini adalah mereka-mereka yang aktivitasnya di lembaga-lembaga yang bergerak di bidang keagamaan. Misal saya nih Bapak, saya diamanahkan bekerja di salah satu sebagai konsultan fikih di salah satu lembaga zakat nasional. Nah, itu godaannya berat sekali. Kita berbicara zakat, satu sisi kita dikasih ujroh. Nah, apakah dengan kita mengatakan saya ikhlas karena Allah, saya berangkat, saya menuntaskan pertanyaan-pertanyaan, konsultasi itu lillahi ta'ala, apakah dengan itu kita menyampaikan yang namanya ujroh itu? Apakah kita anti dengan ujroh? Bukan begitu. Allah juga nggak pengen kita seperti itu. Itu namanya ghulu, ifrat, berlebihan dalam menyikapi spiritual, overdosis nanti akibatnya. Nah, jadi agama itu mengajarkan kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Urusan ujroh kita bekerja itu biarlah urusan fisik, tapi urusan kalbu biarlah itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau kita tidak ikhlas itu, pada ikhlas itu sederhana kita bisa melaksanakannya, meskipun kita memang butuh bantuan Allah untuk menyuntikkannya ke dalam kalbu. Kita tinggal niatkan dalam kalbu kita, aktivitas apapun. Nah, kenapa kita penting ikhlas? Kalau tidak ikhlas lillahi ta'ala,
dikhawatirkan amalan itulah yang akan langsung dipentalkan lagi ke muka kita. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul ketakutan dari diri kita kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah. Nah, ketakutan itulah yang akan jadi pembahasan kita saat ini, yaitu bab al-khauf. Syukran. Bulan lalu kita membahas tentang ar-raja. Ar-raja bukan salah satu stasiun TV ya. Ar-raja. Nggak usah sebut mereka. Ar-raja itu artinya mengharap. Ada yang kita harap, ada yang kita inginkan, ada yang kita cintai. Jadi ar-raja itu basisnya cinta. Kita pengen, kita cinta, jadi kita berharap. Kita cinta pada ibadah, kita berharap ketemu Allah. Kita raja ketemu Allah. Kita beribadah, kita cinta diridhoi oleh Allah, kita cinta dipandang oleh Allah, berarti kita raja untuk dipandang oleh Allah. Nah, ar-raja itu basisnya mahabbah, cinta. Sementara al-khauf basisnya seperti tadi, khawatir ditolak oleh Allah, khawatir tidak diterima, khawatir amalan sia-sia. Apalagi ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Inni khalaqtu Adam, aku ciptakan Adam. Ada juga riwayat, ini versi riwayat Nabi yang melafazkan. Ini bukan hadis qudsi, ada yang mengatakan hadis qudsi, ada yang mengatakan tidak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha khalaqa Adam. Allah ciptakan Adam. Kalau ciptakan Adam berarti Bani Adam juga. Nah, thumma akhadha al-khalqa min zahri wa qala haula'i fil jannati wa la ubali wa haula'i fin nari wa la ubali. Ini bagian ujung Allah katakan nih. Allah udah ciptakan manusia. Lalu Allah katakan haula'i fil jannah wa la ubali wa haula'i fil nar la ubali. Mereka masuk surga, aku enggak peduli. Mereka masuk neraka, aku enggak peduli, kata Allah. Nah, kita kalau sedang melakukan atau misalnya bergabung dalam sebuah kelas, mentor atau dosen kita seakan enggak peduli dengan kita. Sementara dengan teman-teman kita kok diperhatikan, kita enggak dipedulikan sama sekali oleh dosen misalnya, oleh atasan enggak diperhatikan. Muncul rasa cemas, saya apa ya? Muncul rasa was-was, muncul rasa takut. Jangan-jangan nanti saya mulai bakal di-resign nih. Kok awal-awalnya komunikasinya baik, kok akhir-akhir ini atasan kok jadi kaku gitu. Kita pun bawaannya nggak enak. Mulai ada was-was, ada ketakutan. Jangan-jangan saya minggu depan, bulan depan bakal di-resign. Bulan depan mungkin dipensiunkan, pensiun dini. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga demikian. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan manusia, Allah masukkan ke surga, Allah ciptakan manusia, Allah masukkan ke neraka. Allah katakan la ubadi, aku enggak peduli. Nah, emangnya kekuasaan Allah, kehebatan Allah makin bertambah kalau dia masukkan kita ke surganya? Emangnya status ketuhanan Allah menjadi kurang atau Allah sedih, Allah menangis kalau hambanya dimasukkan ke neraka? Allah enggak peduli. Nah, karena Allah enggak peduli, maka kita itu harus berjuang, curi-curi pandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kecemasan dalam diri kita. Waduh, siapa saya? Allah masukkan saya ke surga aja Allah enggak peduli. Allah masukkan saya ke neraka aja Allah enggak peduli. Allah enggak ada makhluk enggak bakal kekurangan kok dengan kita masukkan di neraka. Allah enggak bakal merasa menjadi hebat kalau Allah masukkan kita ke neraka, ke surga. Berarti kita ini tidak ada apa-apanya. Muncullah di situ rasa al-khauf, ketakutan, kecemasan, sehingga itulah yang membuat seseorang makin tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sebetulnya definisi al-khauf?
Maka Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, I'lam annal khawfa ibaratun an ta'allumil qalbi wa ihtiraqi bisababi tawaqqu'i makruhin fil istiqbal. Ketahui olehmu bahwasanya al-khawf, yang dikatakan rasa takut yang dimaksud di dalam bab tasawuf itu adalah sebuah ibarat atau sesuatu ungkapan tentang pedihnya rasa di hati atau terbakarnya hati disebabkan ada terkaan-terkaan di masa depan kita, dugaan-dugaan kita di masa depan, kita terjatuh kepada sesuatu yang dibenci, kita terjatuh pada kondisi yang tidak mengenakan, ada kecemasan. Nah, kecemasan itulah disebut dengan al-khawf yang dimaksud dalam kitab-kitab tasawuf. Kita cemas, kita masa depan kita, bisa nggak kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat? Ada nggak Bapak Ibu bisa menjamin nanti? Bapak Ibu, mungkin bulan depan saya pernah sampaikan juga kalau nggak salah. Pernah nggak Bapak Ibu atau beberapa kali melihat orang lagi sakaratul maut? 10 orang aja deh. Tahu-taunya orang udah wafat aja kan? Udah innalillah. Pernah nggak Bapak menyaksikan 10 kali aja orang lagi sakaratul maut? Kalau saya punya teman di satu lembaga zakat ini, ada salah satu tim di lembaga zakat ini, tim jenazah, tim barzakh, tim barzakh yang suka nganterin orang ke alam kubur. Sudah ratusan ribu yang dihadapi beliau, termasuk yang beliau hadapi yang sampai beliau dapati sakaratul maut, dan ada yang beliau hadapi sudah wafat. Nah, berarti ada puluhan hingga ratusan yang sempat beliau hadapi sedang sakaratul maut. Dari banyak orang yang sakaratul maut itu tidak banyak yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa kita sering abai dalam masalah ini? Karena dalam mendengar kabar tentang saudara-saudara kita yang wafat, kita hanya tahu udah wafat gitu aja. Tahu-taunya di masjid udah ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nggak pernah melihat, kita tidak melihat bagaimana proses sakaratul mautnya. Kita sudah merasa nyaman dengan pernyataan si imam setelah sholat, si fulan ini baik nggak? Baik. Si fulan ini baik, khair. Itu kan husnuzan seorang hamba terhadap ikhwannya. Memang ada hadis Nabi SAW mengatakan, antum syuhada'ullahu fil ard. Kalian ini wahai orang-orang beriman adalah para saksi-saksi Allah, duta-duta saksi Allah di dunia ini. Jadi inilah menjadi dalil kenapa ke orang habis sholat jenazah kita kadang fulan ini baik nggak? Baik, khair. Sering nggak Bapak ngerjain itu? Itu dalilnya. Kita sedang mempersaksikan kepada Allah bahwa si fulan ini baik menurut pandangan kita, menurut husnuzan kita. Hakikatnya Allah yang tahu bagaimana si fulan ini. Nah, itu di dalilnya kenapa kita mengatakan ini itu apa sih baik. Padahal kita tahu ada yang merasa kepergok, baik saja kemarin ngempergok dia itu minum gitu di warung gitu kan. Kita melihat satu kali aib, kita berusaha menepis husnuzon orang, itu jahat sekali, nggak boleh. Jadi orang sedang mengatakan si fulan baik, ya udah kita ikutan baik, meskipun satu kali, dua kali kita pernah kepergok si fulan itu melakukan hal-hal yang berdosa. Ya nggak boleh lagi kita ungkap-ungkap. Barangkali suatu saat dia itulah bertobat pasca kita melihat. Barangkali suatu saat beberapa jam sebelum dia wafat itu dia sudah bertobat. Kalau dikatakan baik, ya udah baik. Ibu saya pernah berkata begitu, Bapak Ibu. Tadi Asfi kenapa baca mengatakan si fulan bapak ini baik? Kan kita tahu di masyarakat dia bagaimana bapak itu, bagaimana kondisi kesehariannya.
Bagaimana dia terhadap keluarga? Memang ini memang di dalam masyarakat, masya Allah, naudzubillah lah, naudzubillah dengan segala tindakannya. Maka saya katakan itu salah satu husnuzon kita kepada Allah dan salah satu bentuk doa kita kepada Allah, supaya kalau memang dia punya dosa, Allah angkatkan dosa-dosanya. Kita menjadi saksi dia atas pandangan kita, sependek pandangan kita, sedangkal pandangan kita, dia adalah orang baik. Minimal kebaikannya itu minimal pada 2 kalimat syahadatnya. Bukankah 2 kalimat syahadat itu sebuah kebaikan? Nah, okelah dia selama hidupnya malas beribadah, selama dia tidak mengingkari ibadah. Ini bedakan nih Bapak nih, orang yang malas beribadah dengan orang yang mengingkari kewajiban ibadah itu hukumnya udah beda. Orang malas beribadah wajib itu hukumnya fasik. Orang yang mengingkari kewajiban wajibnya sholat subuh tadi, meskipun dia sujud berbarengan dengan kita sebelah kita, tapi dalam benak, dalam otaknya dia mengingkari kewajiban sholat subuh, itu murtad, kafir. Orang mengingkari kewajiban yang sudah diketahui secara pasti dalam agama, sholat, puasa, zakat, haji, syahadat, dia katakan itu enggak wajib, kafir otomatis saat itu. Wajib bersyahadat lagi, murtad saat itu, wajib bersyahadat lagi. Tapi ada orang dia nggak pernah sholat selama hidupnya, atau minimal okelah setiap sholat Id Adha atau Idul Fitri atau Jumat, tapi Idul Fitri nggak pernah sholat. Berarti dia, kalau selama dia meyakini ya karena saya malas, dia tidak mengatakan sholat itu nggak wajib, dia masih muslim, dia masih harus disolatkan. Nah, kembali ke masalah tadi, ada nggak rasa khauf kita? Bagaimana sih ujung nanti di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah kah kita? Karena kita telah terlalu nyaman dengan kondisi disolatkan, padahal yang disolatkan dia, kan dia, bukan kita yang disolatkan. Kita lagi rame-rame nih, kita udah yakin aja, saya bakal diginiin juga kok, rame kok yang sholatin. Belum tentu. Udah ngerasa kita yang lagi disolatin, lagi rame tuh, masjidnya penuh sampai keluar. Udah ngebayangin kita juga yang bakal seperti ini, belum tentu juga. Kita sering melihat kenyamanan ketika di sekitar orang wafat. Untuk kitanya belum tentu. Untuk mengucapkan la ilaha illallah di lisan itu butuh stok di dalam kalbu. Sakit enggak sakaratul maut itu? Diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakitnya itu sangat luar biasa. 40 atau 70 kali sakit kambing hidup-hidup dikelupas kulitnya, 70 kali lipat, begitu merasakan kesakitannya. Itu pun udah didiskon oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakaratul maut sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak kita merasakan bersangatannya rasa sakit dalam fisik, akhirnya tak kuat berkata-kata, saya kehabisan kata-kata. Oke lah, nggak usah rasa sakit, kondisi takjub yang sangat menyenangkan, kehabisan kata-kata. Itu artinya kan lidah keluh, lidah nggak memiliki kosakata lagi. Bersangatan senang itu pun membuat lidah terkunci, apalagi bersangatan sakit membuat lidah terkunci. Yang membuat fisik kita merasakan sakit itu kan respon dari otak. Sayat. Sebetulnya tidak saat detik itu juga kita merasakan sakitnya ketika tangan kita sayat. Sebetulnya ada jeda waktu 0,0 sekian detik sehingga rasa sakit itu kembali. Sayat, kalau ada slow motionnya, sayat atau cubit aja deh, cubit, sayat, cubit. Kalau ada slow motion gerakan lambatnya, kalau dilihatin gerakan lambatnya itu ada gerakan sayat, respon urat ke otak memberikan respon rasa sakit balik, baru kerasa sakitnya. Sepertinya demikian, seperti aslinya begitu. Bukan saya tiba-tiba langsung saat itu juga sakit, enggak, ada proses ke otak dulu memberikan respon. Nah, sekarang kalau tubuh semuanya merasakan sakit dari ujung kaki sampai ditarik ke atas, mulai kosong makin ke bawah, dari bawah makin ke atas makin kosong, itu sakitnya luar biasa. Kira-kira otak berbagi sakit yang mana nih? Otak berbagi respon rasa sakit yang mana?
otak sudah nggak sempat lagi sepertinya memberikan respon kepada lidah untuk memerintah lidah untuk berkalam. Sepertinya di saat sakaratul maut, otak kita sudah tak sempat lagi memerintah lidah untuk merucap la ilaha illallah. Lalu siapa? Apa yang buat lidah kita masih sempat berucap? Maka yang membuat lidah kita berucap itu adalah the power of qalbu itu. Kekuatan qalbu. Kalau qalbunya banyak stok nama-nama Allah, la ilaha illallah, dia akan memberikan power kepada lidah. Coba bapak-bapak ibu perhatikan orang yang lagi sakaratul maut. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini sedang mengucapkan la ilaha illallah itu kelihatan sepertinya sudah bukan perintah otak lagi. Dia sudah sibuk. Lihat aja orang sakaratul maut yang sedang mengucapkan la ilaha illallah, sepertinya gerakan lidahnya itu sudah bukan perintah otak lagi, sepertinya sudah pompaan dari kalbu. Bagaimana kalau di dunia kita kalbu kita tidak diisi dengan la ilaha illallah, nggak ada nama Allah, zikir aja malas-malasan, tahlil aja malas-malasan, melihat orang tahlil bid'ah apa lagi itu, khawatir saat sakaratul maut ngomongnya bid'ah gitu. Bid'ah gitu. Naudzubillah min dzalik. Nah di Yaman, di Hadramaut, nah ini kisah dari Habib Al-Jufri, pernah saya ceritakan nggak salah. Orang wafat mentalkin orang hidup, orang sakaratul maut mentalkin orang hidup. Ibu-ibu ceritanya, ibu-ibu dia ada ibadah, cuma masyarakat itu petani biasa aja, petani kurma atau petani gandum biasa aja, sangat di masyarakat itu biasa saja, nggak memiliki strata apa-apa, enggak, cuma petani, cuma rajin ibadah, ada zikir. Maka ketika beliau sakaratul maut berkumpullah sanak saudaranya berhalaqah sekitar beliau mentalkin la ilaha illallah kepada sang ibu. Lalu sang ibu lagi sakaratul maut ini ngomong, kamu baca la ilaha illallah, anta qul la ilaha illallah, anta qul la ilaha illallah, anta qul la ilaha illallah. Yang hidup disuruh ditalkin baca la ilaha illallah sama si ibu ini lagi sakaratul maut. Semuanya membaca la ilaha illallah. Si ibu habis itu mengakhiri dengan la ilaha illallah. Ibu langsung wafat. Ternyata oleh saudaranya ketahuan sang ibu itu ada ahlu zikir. Maka jangan anti kita ketika ada aktivitas zikir setelah sholat, tahlil. Tadi di masjid mana itu sebelah itu tahlilnya, asik banget. Jangan anti kita melihat aktivitas tahlil seperti itu. Kalau misalnya ada aktivitas tahlil terjadi gerakan-gerakan yang menurut kita enggak lumrah, dan itu bukan disengaja. Kalau disengaja nggak boleh, nggak sopan. Jadi ada aktivitas zikir itu, sedikit asiknya dia terbawalah ke alam, saking asiknya terbawa kepada suasana yang sangat nikmat. Dia melakukan gerakan-gerakan udah dia nggak sadari, lonjak-lonjak, duduk tiba-tiba udah pindah bergeser. Masa dalam hal menonton bola aja kita bisa percaya bapak-bapak tiba-tiba nendang TV, tiba-tiba loncat nggak jadi gol gitu kan, atau gol, atau sudah bolak-balik bolanya di depan di kotak penalti, bapak-bapak di depan televisi udah gini-gini. Pecandu bola apalagi nih, pecandu bola gini-gini udah gerak-gerak, udah tegang-tegang, kaki udah ikut nendang, gol, loncat. Kok bisa? Apa itu disengaja? Enggak disengaja. Ini dibahas dalam kitab yang bernama Kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah karya Syekh Yusuf Al-Attar, menjelaskan tentang orang yang berzikir melakukan gerakan-gerakan tertentu, mulai gerakan lembut sampai gerakan dahsyat, seperti kita membaca Al-Quran. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang tanpa disadari lagi baca Al-Quran, goyang gitu aja tuh. Ada sebagian kita memiliki karakter seperti itu. Tapi itu bukan karakter juga, tapi itu memang bawaan rohani. Nah, santri-santri yang sedang proses menghafal Al-Quran,
Murajaah hafal Al-Quran, saya pun mengalami demikian. Ketika sedang murajaah ulang-ulang hafal Al-Quran, gerak-gerak, kadang muter-muter gitu sambil baca, kayaknya ruh itu sedang asik. Itu ada apa sebenarnya? Maka Syekh Yusuf Al-Attar itu mengatakan, ketika seseorang membaca Al-Quran, sedang berzikir, tiba-tiba dia gerak-gerak gitu, itu sebetulnya adalah ungkapan rohaninya, ungkapan kerinduan rohaninya kepada yang dizikirinya. Itu ungkapan, dia itu sebetulnya pengelepas. Kalau bukan karena takdirnya, dia kalau memang saat itu takdirnya, dia langsung lepas ruh kita. Cuma karena belum takdirnya, dia itu masih ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Cuma karena belum takdir kita wafat saja, Allah masih tahan. Sebetulnya fisik kita ini kan jahat sama ruh kita, rohani kita. Maksud jahatnya gimana sih? Zalim, apa istilahnya? Suka memenjara ruh kita, sementara ruh kita itu sedang rindu kepada Allah, namun kita terus penjara. Konsekuensi seseorang memelihara sesuatu adalah dia harus menjaga dan harus dia pasok makanan. Bapak-bapak kalau yang punya hobi pelihara burung, pelihara kucing, pelihara binatang-binatang, konsekuensi meliharanya apa? Kasih makan, kasih minum. Tidak dikasih makan, tidak kasih minum, kena hadis Nabi tentang zalim pada hewan. Ruhani kita itu jauh lebih butuh kepada asupan. Asupan apa? Ismu Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Qalbu kita butuh asupan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita penjara tapi kita tidak kasih asupan, maka saat itulah kenapa kita itu kena siksa. Kita tidak bertanggung jawab. Kita kena azab oleh Allah. Karena kita tidak memberikan asupan kepada ruhani kita, mana itu adalah kewajiban. Itulah sebabnya mengapa orang itu disiksa, diazab oleh Allah. Karena dia berkhianat. Karena dia tidak amanah pada titipan Allah. Orang yang sengaja meninggalkan sholat itu pada ikatnya berkhianat kepada Allah. Orang yang tidak berzikir itu pada ikatnya berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena nol zikirnya itu dia berdosa, tapi karena sifat khianatnya itu. Maka Bapak Ibu, cobalah lihat dari kita, apakah kita berkhianat pada rohani kita selama ini apa tidak. Nah, kalau merasa apapun tidak, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seperti tahlil ke imam tadi itu, jadikan saja sebagai momen. Karena kapan lagi kita bertahlil seperti itu? Memang ada bapak di rumah sampai tahlil gitu-gituan? Gak ada. Saya di kampung ada kakak kelas di pesantren dulu. Dia pulang khalwat, pulang suluk. Jadi nuansa suasana khalwat suluknya itu masih kebawa ke rumah. Di rumah di lantai 2-nya, di rumahnya di tengah sawah. Dia tahlil saking asyiknya sampai melunjak tahlilan. Bapaknya, ini anak saya gila apa gitu. Jadi ternyata anggapan gila itu tidak mesti jauh-jauh oleh tetangga. Nggak mesti jauh-jauh kepada orang yang mungkin beda paham dengan kita. Kadang oleh keluarga sendiri. Tapi syukur kalau oleh keluarga sendiri. Rasa gila apa enggak? Kalau keluarga sendiri mengatakan gila, pasti pasti cross check ke tempat. Ada apa sebetulnya? Kalau yang satu lagi, kalau mengatakan orang ahlu zikir sedang tahlil, sedang menyebut nama-nama Allah, tentunya dia putar-putar, dikatakan gila, itu nggak cross check lagi, pokoknya gila, ya udah selesai. Orang zikir kok dibilang gila? Nggak ada orang zikir gila. Tapi kok ada orang-orang yang katanya masuk tarekat habis itu gila? Nggak ada orang masuk tarekat masuk gila. Yang ada itu dia memang di awal itu memang sudah gila. Sejak awal itu memang sudah ada permasalahan dalam otaknya. Lalu keluarganya berinisiatif, barangkali dengan masuk ini insya Allah dia jadi sembuh. Tapi kan itu penyakit fisik, ya. Itu kan penyakit fisik, ya. Mestinya dia itu khalwat suluknya di rumah sakit jiwa. Jangan dibawa ke tempat khalwat zikir-zikir tarekat di suluk, itu bukan. Nah, karena dari awalnya sudah bermasalah, zikir itu tidak ada efeknya, maka dia menjadi seperti itu.
Tapi ada juga orang memang awalnya asli waras, tapi sehabis dia memiliki amalan zikir tentu seperti gila. Itulah wali-wali al-majzub itu. Habib Syaikhan itu kan bukan gila, ada aja orang nuduh gila. Abu Ya Razi Hashim pernah satu kali dia ngalami serak seperti ini juga nih. Serak suara, lagi batuk habis kajian Al-Hikam yang malam mingguan dulu. Beliau lagi batuk, lagi sakit tenggorokan, Bapak Ibu. Tiba-tiba menjelang subuh, Wan Sehan datang, Bib Syaikhan datang ke majelis itu. Tiba-tiba berbarengan dengan khadamnya. Datang ke majelis, tiba-tiba Habib Syaikhan, Wan Sehan ini membawa segulung sirih. Sirih gulung. Sengaja dikasih ke Buya, disamperin oleh Buya, salam, dikasih sama Wan Sehan, makan, telan. Atau sampai sekarang Buya Razi Hashim udah nggak pernah serak lagi. Pasca itu, alhamdulillah Allah sembuhkan. Langsung spontanitas di saat itu juga Allah sembuhkan. Itu Wan Syekh Habib Syaikhan. Itu wali, salah satu wali yang dianggap orang gila. Kalau kita luruskan aja, oke, kita pelurus, iya gila pada Allah, itu aja. Gila di jalan Allah, selesai. Tapi kalau kita katakan gila, penyakit jiwa, su'ul adab, dikhawatirkan nanti su'ul khatimah. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, siapa menyakiti para kekasihku, kata Allah, maka aku izinkan orang itu untuk diperangi. Dalam riwayat lain, faqad barazani bil muharabah, berarti dia menantangku untuk berperang, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah berhadapan dengan para kekasih Allah itu udah, mending kita angkat tangan aja deh. Kita taslim, nyerah aja. Nyerah kepada dia itu bukan berarti nyerah khudu, patuh, sujud, bukan. Kita khudu pada Allah karena dia adalah kekasih Allah. Jadi nggak ada orang karena zikir itu jadi gila, itu nggak ada. Gila bertuhan iya. Orang gila karena ekonomi bermasalah aja ada kok. Tapi kok nggak ada kok yang masalahin? Nih dia gila karena bekerja di sini. Kan nggak ada. Kok bagian tarekoh, bagian orang berzikir dikatakan gila? Dia gila karena perusahaannya bangkrut. Kenapa nggak dikatakan aja dia karena kerja, karena dia bikin usaha ini maka dia jadi gila? Enggak, kenapa nggak berani ngomong gitu? Berarti gila itu penyakit fisik. Penyakit ada gangguan di syaraf otak. Maka penuhi kalbu kita dengan nama Allah. Kalau ada di guru-guru di sekitar sini, mursyid-mursyid datangi. Kalau belum pernah talqin, datangi. Suntikan-suntikan zikir itu bermanfaat, kerasa Bapak Ibu. Alhamdulillah kalau di antara Bapak yang sudah pernah talqin zikir, itu kerasa betul suntikan tahlil, suntikan nama Allah, itu kerasa. Kan beberapa kali kita analogikan, apa sih fungsinya torekoh itu? Apa sih fungsinya khalwat 7 hari, 10 hari, 40 hari? Itu fungsinya sama dengan orang beraktivitas fitness. Orang fitness itu juga sedang berkhalwat. Apa yang dibentuk? Otot. Makin hari makin dilatih, terbentuklah ototnya. Kalau ototnya sudah terbentuk, kira-kira dia kalau pergi keluar, ototnya tinggal nggak di tempat fitness itu? Dia copotin dulu, dia ke pasar. Enggak kan? Itu juga dilakukan oleh orang berkhalwat berzikir 40 hari. Dia fitness kalbu. Allah sampai puluhan ribu, ratusan ribu Allah disuntik terus, dia kalbunya disuntik terus. Setelah selesai khalwat itu kalbunya gerak terus. Mau dia ngobrol sesibuk apapun, mau dia aktivitas apapun, apapun kesibukan dalam keseharian, kalbunya akan tetap bergerak. Maka orang-orang seperti ini dia ikhlas lillahi ta'ala. Kalau dia sakaratul maut, kalbunya itu akan memberikan power kepada lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka salah satu yang kita takuti, kita khaufkan adalah ketika di akhir hayat nanti kita jauh dari la ilaha illallah.
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir hayatnya la ilaha illallah dakhala jannah, akan masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang saya pun jadi bertanya-tanya, ini ternyata pada di sini atau jangan-jangan ada yang bertanya juga, ini bocah masih muda kok udah ngajak tahu tasawuf gitu. Saya awalnya enggak peminat tasawuf, Pak. Enggak. Saya dulu nyantri, ini sekedar sirah aja, sekedar perjalanan hidup saja. Saya lahir di basis Muhammadiyah. Orang tua saya orang tua Muhammadiyah, kakek-kakek saya pengurus-pengurus Muhammadiyah, kakek nenek pengurus Muhammadiyah, dan kakek buyut saya juga salah satu pengurus Muhammadiyah di Sumatera Tengah. Kakek buyut saya itu seangkatan Syekh Hasyim Asy'ari di Mekah. Cuma Syekh Hasyim Asy'ari 1 tahun di Mekah, beliau udah alim duluan berangkat ke Mekah. Kalau kakek buyut saya di Mekah itu 12 tahun menjadi anak asuh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kebetulan satu kampung sama beliau. Nah, kakek buyut ini nama beliau Syekh Abdul Latif Asy-Syakur Al-Minangkabawi. Beliau dibawa ke Mekah oleh ayah beliau. 3 bulan di Mekah ayah beliau wafat, lalu diasuh oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi selama 12 tahun di rumah jadi anak asuh. Di samping memang satu kampung, satu dusun. Pulang-pulang di Mekah kan berteman dengan Syekh Jamil Jambe, Kiai Ahmad Dahlan. Pulang-pulang karena kenalan di Mekah dengan Kiai Ahmad Dahlan, untuk Sumatera Tengah beliau diamanahkan untuk menjadi salah satu pengurus Muhammadiyah. Berarti basic keluarga saya itu Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah dulu kan beda mas sekarang. Muhammadiyah dulu kan secara ormas, secara umat, secara rujukan fikih kita kan bisa tahu. Nggak beda kok dengan NU. Ada ditemukan kok catatan buku-buku Kiai Ahmad Dahlan, kunut subuh, ya beda dengan Muhammadiyah sekarang. Muhammadiyah sekarang Kiai Ahmad Dahlan aja berkunut, kok antum nggak berkunut? Kita bukan Dahlaniyah, kita Muhammadiyah. Aduh ada aja. Baik. Tapi nah itu kan kakek buyut Muhammadiyah. Kemudian anak beliau, nenek saya juga pimpinan Aisyah di Kota Bukit Tinggi. Pimpinan Aisyah. Ya bolak-balik juga sih di masuk sel waktu di company di Belanda. Itu pimpinan Aisyah. Turun-temurunlah lingkungan itu, terbentuklah lingkungan masyarakat yang Muhammadiyah. Nah, gimana kebayang nggak Muhammadiyah sekarang? Ya biasa-biasa saja lah. Pasti ada kelihatan coraknya dengan Nahdliyah. Nah, tapi saya dimasukkan ke sebuah pesantren oleh orang tua. Kebetulan saya juga pengen masuk oleh orang tua, dan ternyata disupport juga oleh nenek masuk ke sebuah pesantren yang bernama Sekolah Perti Tarbiyah Islami. Perti itu NU-nya Sumbar lah, NU-nya Sumatera itu Perti. Kalau Sumatera Utara itu Wasliyah, kalau NTB NW Nahdlatul Wathon. Ya. Di Sumateranya, Sumatera Baratnya, Sumatera Tengah Perti. Nah, saya masuk di situ. Itu Syafi'iyah Tulen. Tapi saya sekolah di situ, tapi bacaan saya buku-buku Salafi. Nah, masalahnya di situ. Nggak tahu, masih susah. Saya waktu itu masih susah untuk menyatu rasa dengan kesyafi'iyahan itu. Orang berkunut, saya nggak berkunut. Saya punya argumen waktu itu, Bapak. Asfi, kenapa ente nggak berkunut? Anda mau tanya, dalam mazhab Syafi'i, saya pakai logika kebalik ini. Yang kita kenal, dalam mazhab Syafi'i salat subuh itu disunatkan berkunut, ini ya, Bapak ya. Saya pakai logika kebalik. Dalam mazhab Syafi'i, orang nggak berkunut itu sah nggak sholatnya? Saya pakai bahasa itu. Iya sah, ya selesai. Semestinya bahasanya kan bukan begitu. Dalam mazhab Syafi'i, kunut itu disunahkan, sunat muakkad. Bahkan kalau lupa kunut disunatkan sujud sahwi. Kalau saya bahasanya beda, karena saya ditanya begitu. Pertanyaannya ledek soalnya. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak berkunut subuh itu sholatnya sah nggak? Sah katanya. Ya sudah, kamu yang jawab ini.
Teman-teman masuk suluk thariqah. Teman-teman ada waktu kelas 5 di pondok, kelas 6, kelas 7 di pondok, dia masuk suluk thariqah. Ada yang masuk Naqsyabandiyah, ada yang masuk Sammaniyah. Terus zikirnya dibawa ke kosan, kos-kosan pesantren, dibawa zikir keras ya, lagi di kamar sebelahnya. Tuhan kok dibentak-bentak, makanya Tuhan budak gitu. Saya sampai ngomong gitu sama teman. Ada teman berdua, orang Bangka. Itu kenapa sih Tuhan bentak-bentak? Makanya Tuhan budak. Pakai hadis waktu itu. Innakum la tad'un al-asamma wala ghaiban. Kamu itu enggak menyeru Tuhan yang tuli, juga bukan Tuhan yang gaib. Itu memang ada hadisnya. Padahal hadisnya ini adalah ketika sahabat dan Rasulullah mencapai sebuah kemenangan, naik ke atas bukit lalu bertakbir dengan suara yang sangat keras sekali. Ditegur oleh Rasulullah, wahai sahabatku, yang engkau panggil itu bukan Rabb yang tuli, bukan Rabb yang gaib. Nah, maksud Rasulullah itu kalau zikir itu jangan terlalu ekstrim gitu. Wabtaghi baina dzalika sabila, kan begitu ada di ayatnya. Carilah jalan tengah-tengah. Sampai saya ngomong gitu. Nah, kenapa di pesantren itu seperti itu? Karena pesantren Syafi'iyah, tapi bacaan saya ada salah satu di pojok perpustakaan kitab Syekh Ibnu Taimiyah. Itu bacaan saya di pesantren. Di kelas saya baca kitab-kitab Syafi'iyah, kitab tasawuf, tapi di perpus saya baca kitab Ibnu Taimiyah. Kitabnya masih ingat saya itu Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli. Itu kitab ala ilmu kalamnya Ibnu Taimiyah. Kalau pengen cuci otak nih biar jadi salafi, baca itu. Nah, kemudian sepekan seminggu sekali saya berangkat ke kota, ke Bukit Tinggi, beli majalah apa? Majalah As-Sunnah, majalah Al-Furqan. Itu majalah apa tuh? Majalah Salafi. Disitulah saya mengenal nama Ustaz Abdul Hakim Abdad. Di situ saya mengenal nama Ustaz Yusuf Asidawi. Di situ saya mengenal nama Ustaz Yazid Basal Yazid Jawaz. Di situ saya mengenal nama-nama Ustaz Salafi Indonesia. Dan situ saya baca kitab-kitab buku-buku mereka itu. Sampai saya hafal dari dalil mereka. Jadi masalahnya adalah setiap kali saya baca itu, saya membayangkan ini nih argumen nih buat menyanggah teman-teman saya di sekolah. Dan dapat dalil, saya dapat dalil nih. Itu kira-kira tahun-tahun 2001, 2001, 2002. Itu masa-masa saya itu masih di situ, nuansa-nuansanya cuma di situ. Nggak pernah berkunut. Suka mengkritik orang, ya, mengkritik pesantren sendiri. Ya. Nggak pengen ziarah, paling nggak suka ziarah waktu itu. Padahal makam syekh pendirinya itu ada di halaman sekolah. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Nggak pernah ziarah di situ. Padahal awal diperintah oleh guru pulang sekolah baca Al-Fatihah di halaman sekolah. Saya nggak pernah langsung pulang, nyelonong pulang aja. Artinya saya dulu juga pernah jadi salafi. Pernah lama sampai awal-awal kuliah. Ketemulah sama Abu Ya'raj Hashim awal-awal kuliah 2005 2006. Ternyata Abu Ya'raj Hashim juga punya nasib yang sama, dulu pernah jadi salafi juga. Cuma salafi Abu Ya'raj Hashim salafi keras lagi. Dia tipe salafi jihadis. Salafi mana tuh? Kalau bacaan saya itu tipe salafi rasmi, yang roja tadi yang kita sebut awal tadi. Salafi yang hubul waton. Kan salafi kan hubul waton. Yang salafi yang itu roja, Ustaz Yazid, Ustaz Firanda, Ustaz Yazid Basalama. Beliau kan nggak boleh berontak pemerintah kan begitu. Tapi salafi jihadis itu lagi. Kalau ada kesempatan itu bisa berontak pemerintah. Itu biar Hashim. Tapi beda. Nah, ketemulah saya dengan Buya Ar-Razi di pondok. Awal-awal saya kuliah, saya masih seneng membaca-baca kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Pas banget waktu itu di Darussunnah, saya alhamdulillah dapat pesantren di Darussunnah. Kita ngaji hadis di perpus. Ada kitab-kitab wakaf dari Saudi Arabia, ada Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah 37 jilid. Ada kitab-kitab Al-Syekh. Akhirnya waktu itu saya tuh menjadi pendebat saat pernah menjadi salafi, tapi setelah dicuci otak oleh Buya Ar-Razi Hashim.
Tapi saya orang nggak merasa dicuci sih, nyuci sendiri. Akhirnya saya jadi pendebat lagi. Nah, 2006, 2007, 2008 saya minta kirim kitab dari teman-teman yang lagi kuliah di Syria. Nah, kalau saya kan produk dalam negeri, teman-teman udah banyak ke Mesir, ke Syria. Buya Rozi menyuruh saya, Buya pesan kitab ini, beli kitab ini, pesan kitab ini. Ya udah, saya pesan. Akhirnya saya baca. Saya baca semua kitab-kitab Asy'ariyah yang ada di tangan saya. Kitab-kitab yang saat itu memang karakternya jidal, karakternya debat. Jadi 2009 lah, setelah itu 2009, 2010 terus sampai 2016 itu pendebat, Bapak. Pendebat. Di mana ada salafi lewat di beranda Facebook saya hantam langsung. Sampai kitab-kitab argumentasi saya scannya malah pakai scannya Kiai Ali Mustafa Yaqub. Soal adab. Scanner punya Kiai Ali Mustafa Yaqub kebetulan ditaruh di kamar. Saya scan kitab, mana nih argumen buat bantah salafi. Oh, dapat nih. Scan. Habis itu di-upload di catatan Facebook waktu itu. Saya tag-tagin teman-teman salafi yang gagah-gagah di Facebook itu waktu itu. Terjadilah baku hantam, argumentasi sampai ribuan, 2000-an komentar berbalas-balasan. Sampai ketemu, ditantang ketemu, saya jawaban ketemu waktu itu, Bapak. Pas ketemu kita traktir. Habis itu nggak pernah debat lagi. Nah, artinya silaturahim itu ternyata menurunkan tensi. Ada lagi, masih dalam nuansa suka-suka debat. Saya sedang kuliah. Nah, ini udah di pasca sarjana nih. Lagi di pasca sarjana, lagi S2 waktu itu. Lagi di S2, sedang kuliah, tiba-tiba ada masuk pesan, ditantang ketemu. Dilihat, oh ternyata dia salah satu dai lumayan tersohor tapi di medsos. Tapi dia bergabung dalam satu ormas. Tapi dia cenderungnya salafi keras. Imam Nawawi aja dikritik sama dia. Dikritik dengan cara yang enggak elegan. Tapi dia udah berumur, udah mau 50-an, 40 tahunan. Oke Bapak, insya Allah saya besok datang. Ingat Bapak, saya besok pakai peci hitam, baju merah, motor saya hijau, sendal saya ini, celana saya warna ini. Kita sholat Jumat ketemu di tempat ini masih ini. Oke, saya ketemu, datang ke situ, ya kita kena prank. Saya datang, ternyata nggak ketemu, nggak datang. Nah, maksudnya adalah saya itu sudah pernah mengalami tiada hari tanpa debat dengan salafi. Wiridan saya begitu, Pak. Efek buruknya adalah lagi sholat kita mikirin bagaimana membantahnya, lagi sujud bagaimana membantahnya, lagi sholat dalil yang benar tuh begini bukan begini. Betul dalil yang kuat itu seperti ini. Tapi yang terbayangkan orang-orang yang seperti ini kok lagi sholat mikirin sholat orang gitu. Mau sujud saya mendahulukan lutut. Kita mendahulukan lutut, teringat hadis Sayyidina Umar menyuruh kita mendahulukan lutut. Nih salafi nggak baca hadis Sayyidina Umar nih, lagi sholat ngomong itu dalam hati. Padahal hadisnya kan ada dua tuh. Rasulullah pernah dalam sebuah riwayat Rasulullah mendahulukan tangan, ada Rasulullah mendahulukan lutut. Imam An-Nawawi saking cerdasnya, beliau kompromikan dua riwayat ini. Rasulullah ketika beliau masih relatif muda, beliau mendahulukan lutut. Rasulullah sudah mulai masuk umur 58 ke atas menjelang wafat, beliau mendahulukan tangan. Coba bapak-bapak yang mungkin kekuatan kakinya sudah enggak seperti muda dulu, coba deh lutut didahuluin. Berat. Mau naik pun demikian, pasti lutut dulu naik. Ya. Saya sulit sekali melihat bapak-bapak yang misalnya sudah 60-an, 70-an yang naik ke atas itu diangkat tangan dulu, lalu tangan bertumpu di lutut, lalu naik murni kuda-kuda yang bekerja. Jarang saya melihat. Nah begitulah saya membayangkan Rasulullah itu. Nah, artinya efek
tiada hari tanpa debat itu kebawa dalam sholat, berbahaya. Sampai kapan seperti itu? Nggak inginkah kita untuk memperbaiki diri? Udah pernah ini dilakukan oleh para ulama-ulama silam. Bukan berarti kita menyamakan diri dengan ulama-ulama seperti Imam Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, enggak. Mereka terlalu hebat. Jadi akan pernah enggak bapak-bapak mendengar? Ini orang teman-teman salafi pernah bilang, imam itu sudah bertaubat, Imam Ghazali sudah bertaubat dari akidah kalam. Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah bertaubat dari akidah kalam. Apa betul seperti itu? Mereka bukan bertaubat. Imam Juwaini udah bertaubat dari akidah kalam, kalian masih ikut kalam saja. Kan begitu kata teman salafi, dibaca-baca di tulisan-tulisan mereka. Mereka bukan bertaubat dari mukalam, bukan. Misalnya bapak pernah nggak punya ungkapan gini, ya kalau tahu begini dari dulu mungkin saya udah di sini. Kenapa? Karena kita udah ngerasakan sesuatu yang lebih enak kan? Kira-kira seperti itulah yang dirasakan oleh para ulama. Imam Fakhruddin Ar-Razi memang pada akhir hayat beliau itu udah cenderung mengurangi yang namanya kalam-kalam, ilmu kalam itu. Beliau di akhir hayat dulu sudah sibuk dengan tasawuf, karena sempat dikirimi surat oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi pernah berkirim surat kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi, menasihati Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lalu Imam Fakhruddin Ar-Razi akhir hayatnya cenderung ke tasawuf. Maka terungkaplah kata-kata seakan-akan meninggalkan ilmu kalam. Meninggalkan bukan berarti taubat dari ilmu kalam, bukan. Tapi karena sudah tiba-tiba merasakan ternyata tasawuf itu enak, nikmat sekali tasawuf itu, maka keluar ungkapan, seandainya, maksudnya itu begini, seandainya saya tahu nikmatnya tasawuf dari dulu, saya udah dari dulu seperti ini, nggak bakal lama-lama saya di kalam. Begitu maksudnya. Nah, inilah penjelasan oleh Syekh Anas Syarfawi, ulama Syria masih hidup saat ini, ketika beliau menjelaskan fenomena tuduhan para imam dulu sudah bertaubat dari ilmu kalam. Enggak ada yang bertaubat, enggak. Memang ilmu kalam itu ilmu sesat, enggak ada yang sesat kok. Ilmu kalam itu ilmu obat, ilmu dosis. Memang dosisnya lumayan. Kalau di obat-obat di apotek itu yang obat yang logo merah, ilmu kalam itu logo merah. Turun dikit ya logo biru. Ya logo biru apa hijau? Intinya kebanyakan ilmu kalam itu logo merah. Itu dosis tinggi. Makanya ilmu kalam itu kalau menghantam orang itu langsung apa ya, kita bilang sesak napas, nggak sesak napas juga, langsung nggak bisa berkata-kata lagi kalau udah kalah debat. Makanya kosakata orang yang masih terkurung dengan logika ilmu kalam, setiap harinya debat, maka logika yang sering keluar dalam tulisan mereka, dalam kalam-kalam mereka adalah cara membungkam, cara membantah. Inilah bantahan kepada, inilah cara membungkam ini. Nah, itu masih saya saksikan saat ini di YouTube. Karena YouTube teman-teman saya sini yang dulu sama-sama berjuang dalam perdebatan dengan salafi. Bahasa-bahasanya nggak jauh seperti itu. Pikirannya membungkam orang, pikirannya membantah orang, pikirannya debat mulu. Bagus, ilmu kalam itu bagus, debat itu bagus, obat itu bagus. Akan tidak bagus kalau sudah overdosis. Overdosisnya itu sampai bawa ke dalam ibadah. Ya. Orang nggak kunut, orang berkunut, kalau sudah bertasawuf itu jadi logowo. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang, saya pernah cerita lagi nih kalau nggak salah. Imam Sya'rani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau kan imam besar, ahli fikih, ahli hadis, ahli tasawuf, ahli tafsir. Imam Sya'rani itu pernah mengalami fanatik mazhab sampai pada ungkapan menganggap mazhab lain itu sudah salah, mazhab Hanafi salah, mazhab Maliki salah, sampai pada tataran itu. Imam Abdul Wahab Sya'rani, beliau Syafi'iyah, lalu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketemu dengan Sayyidina Khidir alaihissalam. Ini beliau ungkapkan dalam kitab Minan Al-Kubra karya Imam Sya'rani sendiri, beliau ungkapkan tahadduts bi ni'mah. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepadaku, kata Imam Sya'rani, ketika aku dipertemukan dengan Sayyidina Khidir alaihissalam, lalu Sayyidina Khidir membawa aku ke alam mazhab. Gitu. Alam mazhab itu Syafi'iyah, Malikiyah, dibawa ke alam mazhab. Ternyata di alam itu dilihatkan nuansa bahwa semua mazhab itu sama, di atasnya hulunya sama. Rasulullah, Allah,
azza wa jalla. Maka 4 mazhab yang mu'tabarah ini kita nggak boleh saling akulah lebih baik, kamu tidak lebih baik, enggak. Karena orang yang tidak berkunut bisa jadi dia mazhab Maliki, bisa jadi dia mazhab Hanafi, atau orang yang Allah Akbar tangannya ke bawah. Kita nggak tahu, yang kita setiap hari mikirin Syiah mulu, oh dia Syiah ini, padahal mazhab Maliki Allah Akbar tangannya ke bawah. Nah begitu. Jadi itulah mengapa kok tiba-tiba saya kok jadi ngaji-ngaji tasawuf gitu. Enggak, memang seperti itu, karena nikmat di tasawuf itu. Tapi saya nggak boleh meninggalkan fikih, enggak. Karena aktivitas keseharian saya itu mau di fikih. Aktivitas keseharian saya di fikih, kesukaan saya di hadis, dan bacaan saya tasawuf, dan talaki saya juga talaki tasawuf. Baik, itu barangkali yang dapat Anda sampaikan. Insyaallah bulan depan barangkali mudah-mudahan saya terus gini-gini terus Bu Rozi ini. Ya khair ya. Disodok terus. Baik, barangkali itu ya Bapak Ibu. Kalau ada terlebih atau kurang, al-fakir mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dapat tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, Pak. Yang saya tahu, saya kasih wawasan dengan kajian itu bisa guru. Yang saya bingung kenapa Muhammadiyah dulu dengan sekarang bisa beda, apa yang penyebabnya? Masya Allah. Sebagian bisa saja, sebagian nggak bisa saja Pak ya. Sebagiannya memang satu guru beliau itu, saat pertemuan guru beliau itu Kiai Saleh Darat ya. Pertemuan Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan, dan sama-sama ke Mekah juga. Saya wallahu alam enggak tahu apakah Kiai Ahmad Dahlan juga ikut pernah ngaji ke Kiai Khalil Bangkalan, wallahu alam. Kalau Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh memang lama mulazamah dengan Kiai Khalil Bangkalan. Bahkan salah satu murid terpilih beliau yang sejak awal sudah diisyaratkan oleh Kiai Khalil bahwa beliau suatu saat nanti akan memimpin sebuah jamaah besar di negeri ini. Itu isyarat dari Kiai Khalil. Kenapa kok Muhammadiyah sekarang jadi beda? Kalau dulu kan ada data nih, kitab Kiai Ahmad Dahlan sendiri ya Syafi'iyah Tulen. Nah, kenapa kok dulu sekarang berbeda? Ya mungkin pasti ada sebab oleh satu atau dua orang tokoh yang mungkin dalam lingkungan mereka itu menganggap itu pemikiran progresif dalam pikiran mereka, tapi mereka merasa perlu untuk nggak mesti terkungkung, apalagi pasca munculnya karya-karya seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho, biasanya terpengaruhi oleh bacaan-bacaan seperti itu. Karena ada semangat pembaharuan di Mesir, maka di Indonesia pun mereka bawa spirit seperti itu. Dan tentunya ini bukan dari Kiai Ahmad Dahlan, mungkin tabaqat pertama atau kedua setelah Kiai Ahmad Dahlan. Jadi kalau sejarah keormasannya saya tidak menguasai betul, mungkin Bapak bisa baca kenapa terjadi pergerakan. Kalau kita tanya kepada Muhammadiyah sendiri, jawaban mereka ya sangat diplomatis sekali. Kita anti taklid kan. Padahal nggak ada hubungannya itu anti taklid, nggak ada hubungannya. Coba aja kalau memang anti taklid, coba ada nggak anggota Muhammadiyah berani mengkritik majelis tarjih? Hasil majelis tarjih itu tuh, coba kritik, berani nggak? Malah anggota itu harus semacam diharuskan mengikuti hasil tarjih. Sampai-sampai teman saya diberikan nilai E hanya memberikan jawaban bacaan doa iftitah yang sesuai dengan yang dipakai oleh di Nahdliyin, di Aswaja, di Syafi'iyah. Dia nggak pakai Allahumma ba'id baini wa bainak, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Dia nggak menjawab itu, padahal jawaban itu benar. Yang tertera dalam majelis tarjih, dalam disepakati oleh Muhammadiyah itu bacaan seperti itu, tapi dia jawab dengan jawaban ala-ala Nahdliyah. Itu dikasih nilai E.
Itu kenapa? Lalu dia datanglah ke dosen. Kamu menjawab itu nggak benar, nggak sesuai dengan kita gitu. Aduh, akhirnya dia temen ini ngadu nih ke dekan, akhirnya dari E naik ke B. Nah itu contoh bahwa terkadang anti taklid itu hanya di lisan, tapi pada praktik lapangan itu jauh lebih taklid lagi. Nah gitu ya, yang ala kulli hal Muhammadiyah dan NU itu dua sayap Nusantara kita, dua sayap Indonesia yang cukup berjasa untuk menjaga keseimbangan di negeri ini. Itu untuk lebihnya Bapak baca aja Pak ya, buku kenapa kok terjadi perubahan gitu. Yang jelas clue-nya itu faktor kitab tadi, mungkin tafsir Al-Mannar oleh Syekh Rashid Ridho atau baca-bacaan Muhammad Abduh gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai jam berapa? Sampai para bisa semangat di pagi Kisah alhamdulillah pencerahan yang kita dapat. Memang harusnya kita ngajikan harus cerdas, Ustaz. Banyak kita yang masih kayaknya awam gitu kan. Terus saklek para buta seperti yang sebelum Ustaz ngomong, makanya kita harus piknik dalam rangka menuntut ilmu. Jangan sampai istilahnya taklid buta. Contoh yang ditanyakan sama Bapak tadi kan juga sebetulnya masalahnya di oknum person yang memang ada keterbatasan sebetulnya. Nah, kalau kita memang ingin cerdas sebetulnya kan kita banyak dapat ilmu dari ulama-ulama besar kita seperti Buas itu pencerahan sebetulnya di situ yang kita dapat. Kenapa kita pas lagi jadi imam, kalau orang imamnya lagi kunut, ya kunut semua. Jangan kita sendiri udah mogah, guru dulu ngomong gak usah, biarin aja kan gitu. Nah ini makanya pencerahannya kita harus berubah. Nah, kalau emang udah yang fanatik taklid buta ya kita bisa juga. Sekarang kita bagaimana caranya agar memang kita berislam ini bisa sama. Tapi kan sebelumnya kita tahu mazhab ada empat, tapi kan kita saling mengisi. Semuanya benar kan? Yang nggak benar, yang nggak benar ini suka nyalain orang dituduh ahli neraka kan gitu. Nah kan dia sendiri ilmunya terbatas, dikasih tahu knowledge yang lain dia nggak terima, padahal dia awalnya masih goblok kan gitu. Baru pengen takan, terus nggak kayak sekolah gitu kan gitu. Jadi bagaimana caranya nih? Kita mensikapi dalam rangka ada paham-paham yang berbeda. Makanya satu aja sudah daripada saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas perbedaan itu sunatullah. Ya, Allah sendiri mengatakan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Walidzalika khalaqahum. Senantiasa mereka itu akan berbeda-beda. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang Allah kasih rahmah. Walidzalika khalaqahum, karena itulah mereka diciptakan. Jadi kita diciptakan itu memang berwarna-warna. Itu sebuah keniscayaan. Tapi di ayat tadi ada illa, ada kecuali orang-orang yang Allah rahmahkan. Illa man rahimah rabbuk, kecuali orang yang Allah kasihi. Maka bagaimana caranya menyikapi perbedaan? Bagaimana caranya supaya orang yang selama ini merasanya dia lebih benar, bagaimana cara supaya dia lebih cair?
maka masuknya pintu yang illa Allah katakan tadi, illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang Allah rahmah, Allah kasih rahmah. Kenapa orang berbeda bisa nyatu, bisa ngopi bareng? Karena ada rahmah di dalam. Kenapa orang satu pendapat, satu ide, tapi kok masih berantem? Sama aja kok. Karena nggak ada rahmah. Apa bedanya orang yang berbeda pendapat lalu nggak tegur sapa, nggak ngumpul, nggak legowo, dengan orang yang memang satu ide tapi nggak ngumpul juga? Sama aja. Yang nggak ada itu, yang kosong itu apa? Rahmah. Rasa tarahum, saling sayang itu, saling pengertian, tambah lagi tafahum, saling memahami, itu yang nggak ada. Nah ini kan bab rasa. Bab rasa itu sentuhannya bukan dengan fikih, bukan dengan akidah, tapi dengan tasawuf. Nah tadi Bapak mengatakan tentang kemerasaan gitu, ananiyah itu ngikisnya gimana tuh? Ngikisnya dengan bab tasawuf. Meskipun kita mau namakan tasawuf apa enggak, terserah. Mau kita dapatnya di majlis mana, di buku mana, ketemu di masyarakat, di sosial mana, perkumpulan mana, hikmah itu kan bisa ada di mana-mana. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu barang-barang yang tercecer oleh kalangan mukmin. Hal-hal yang mesti dicari orang-orang mukmin. Jadi hikmah itu adalah sesuatu yang penting bagi orang mukmin itu. Kalau dia tidak hikmah, dia tidak akan mampu menciptakan rahmah. Karena yang rada itu rasa benci melihat situ, yang kebayang pahamnya. Coba sesekali, sama dengan teori saya bilang tadi, orang suka pendebat itu ngelihat si fulan nih, dia aswaja, ini aswaja, ini salafi, atau kebalikannya, ini saya salafi, dia aswaja. Ngelihat muka si fulan itu, langsung ingat dalil buat membantah dia gimana ya gitu. Yang dia tuh dalil, begitu luhurnya sabda Nabi digunain untuk yang gituan gitu. Berarti kan melihat orang itu bukan dengan rahmah. Nah gimana cara menyikapi? Sama dengan menyikapi kok kita yang satu beda paham, satu beda ide. Untuk masjid ini antar DKM kan beda-beda pendapat ya. Antar pengurus bisa-bisa beda pendapat. Masalah kemarin Qiyamul Lail aja dengan tahajud aja beda-beda. Tapi kan bisa ngobrol kan? Kenapa bisa ngobrol? Karena ada rahmah itu tanpa kita sadari. Padahal perbedaan pendapat dalam tahajud niatnya, ini Qiyamul Lail niatnya. Jadi kan bab ibadah nih masalahnya nih. Apa bedanya? Ini bid'ah, ini nggak bid'ah, sama aja sebetulnya. Sama-sama perbedaan. Tapi kok bisa ngumpul? Karena ada rahmah, ada rasa kasih sayang. Kalau lebih kerennya untuk zaman sekarang, ajak ngopi gitu, ajak ngobrol, duduk bareng, enak, makan, gitulah. Kalau bapak-bapak yang ahlu dukhon ya, dukhon ya. Kalau yang ahlul hisab ya sekarang ahlul hisab ya, ahlul hisab gitu. Gitu. Intinya berkumpul. Sama seperti saya sampaikan tadi juga. Saya diajak ketemu oleh rekan-rekan debat Salafi, ditantang ketemu. Oke, saya datang ketemu. Kitab apa di majlis antum? Saya bilang begitu, sombong banget. Kitab apa di majlis antum? Jilid berapa? Emang saya punya kitab waktu itu. Kita di sini ngaji Fathul Bari, masih juz 1. Oke, saya punya Fathul Bari juz 1. Saya tenteng itu di dalam busway sampai turun di Krukut. Di Krukut ya? Gajah Mada. Turun di Gajah Mada. Tahu masjid apa tuh? Gajah Mada. Saya tenteng Fathul Bari gini-gini. Buat kitab yang mulia, buat debat. Astagfirullahaladzim. Nyampe di tempat nggak tahu tiba-tiba niat berubah. Memang saya ngerasa waktu itu sedikit terluka kolbu kita. Naik teras masjid, ini ikhwan-ikhwan Salafi di masjid yang dilihat celana kita. Aduh. Saya naik teras masjid, ini kan masjidnya terasnya tinggi. Naik tangga. Teman-teman pada nengok, orang-orang itu pada nengok. Yang dilihat itu bukan muka saya, lihat kaki saya. Karena sedikit di bawah mata kaki celana waktu itu. Nah, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya saya duduk, saya dengar kajian Ustadz di situ. Tapi tiba-tiba, akhirnya memang ketemu sama teman ini. Ketemu, saya keluarin kitab, niat ngeluarin kitab aja udah salah. Apa kira-kira niatnya? Bikin horor orang gitu kan.
Akhirnya nggak tahu, ada semacam ada teguran di rohani, ini nggak baik ini. Udahlah, kalaupun kita debat-debat kitab nggak ada faedahnya, akhirnya karena di sebelah masjid ada rumah makan Padang, ayo makan yuk, makan Padang. Besoknya di Facebook nggak pernah debat lagi sama orang teman-teman ini, nggak pernah. Akhirnya ngobrol baik-baik, WA, udah ketemu WA atau teleponan gitu. Artinya silaturahim, saling memahami, gimana saling menghargai itu dengan cara bertatap muka. Maka benar kata Rasulullah, orang yang ingin dilapangkan rezekinya, orang yang dipanjangkan umurnya, apa? Silaturahim. Salah satu penyebab secara sababiah ya, secara hukum sebab akibat. Salah satu sebab akibat orang umurnya pendek itu pikirannya sumpek, sibuk mikirin apa, konflik. Itu ada respon di benaknya, di otaknya, respon otak. Santai saja, dibawa relax. Nah, gitu. Alhamdulillah bapak-bapak banyak yang panjang umur nih. Mungkin pemikirannya seger, Masya Allah. Udah apa itu aja ya, intinya ngopi. Baik, Allah Ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.